Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Atas berkat rahmat dan nikmatnya lah kita sempat hadir di tempat yang penuh barakah ini guna melaksanakan sholat isya secara berjamaah. InsyaAllah akan disusul pula sholat sunnah tarawih dan witir secara berjamaah. Salam dan salawat kita kirimkan kepada panutan kita, suri tauladan kita, junjungan kita, Nabiullah Muhammad SAW, kepada keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, beserta orang-orang yang mengikutinya hingga akhir zaman yang senantiasa istiqomah berada di jalannya. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, adapun kami panitia amal Ramadan Masjid Uwais Al-Qarni akan menyampaikan beberapa hal, yaitu saldo kas operasional Masjid Uwais Al-Qarni pada malam kemarin yaitu sebesar 3.728.900 rupiah. Adapun pemasukan isi kotak infak pada malam ke-23 dan malam ke-24 yaitu sebesar 498.000 rupiah. Adapun pemasukan sumbangan untuk pembangunan masjid yaitu sumbangan dari hamba Allah sebesar 200.000 rupiah. Sumbangan dari almarhum Danji sebesar 250.000 rupiah. Jadi total saldo kas pembangunan masjid dari Januari 2025 sampai sekarang yaitu sebesar 12.620.000 rupiah. Adapun pengeluaran transportasi mubalik pada malam ke-23 dan malam ke-24 yaitu sebesar 400.000 rupiah. Jadi total saldo kas operasional masjid saat ini yaitu sebesar 3.826.900 rupiah. Disampaikan bagi jamaah yang ingin berdonasi untuk program Voice Berbagi, bisa jamaah tulis keterangannya di amplop. Begitu juga bagi jamaah yang ingin berdonasi untuk pembangunan masjid, bisa jamaah tulis nama dan keterangannya di amplop. Alhamdulillah, kami selaku panitia Masjid Uwais Al-Qarni mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak dan Ibu yang telah menginfakkan sebagian hartanya. Semoga Allah Subhanahu wa taala membalas berlipat ganda pahala dan rezekinya. Amin ya rabbal alamin. Dan insyaallah yang akan membawakan konsumsi buka puasa pada esok hari yaitu keluarga Bapak Muammar, keluarga Ibu Haja Nurjannah, keluarga Bapak Lukman, keluarga Bapak Ahmad Dain Soleh. Alhamdulillah, kami panitia amal Ramadan Masjid Uwais Al-Qarni mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak dan Ibu yang telah membawakan konsumsi buka puasa sore hari tadi. Semoga Allah Subhanahu wa taala membalas berlipat ganda pahala dan rezekinya. Amin ya rabbal alamin. Dan insyaallah yang akan membawakan ceramah kami pada malam hari ini yaitu Al-Ustaz Fajar Jaga Negara. Sekian dari penyampaian kami. Mohon maaf bila ada salah kata yang kurang berkenan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Bapak Ustaz kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah la nabiyya wa la rasul ba'da. Jamaah Bapak Ibu yang Allah rahmati, alhamdulillah dengan segala nikmat dari Allah Subhanahu wa taala kita masih bisa menjalankan rangkaian ibadah puasa hingga di malam ke-25 dalam keadaan sehat walafiat. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa curahkan hidayah dan taufiknya untuk kita selalu, dan dijadikan kita selalu orang yang didekatkan hatinya pada setiap amalan yang mengantarkan kita pada rahmat dan ridha-Nya. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang merahmati, di kesempatan kultum singkat ini saya ingin bahas satu dari dua kewajiban yang merupakan yang ada di bulan suci Ramadan ini. Satu tentang puasa, kedua tentang zakatul fitri. Sudah bayar zakat semua Pak?
belum. Ya. Baik, kita ulas beberapa persoalan terkait zakatul fitri di kesempatan yang singkat. Penyebutan zakatul fitri ini berdasarkan beberapa riwayat yang sampai kepada kita. Ya. Nabi SAW bersabda, disebutkan oleh Imam Abu Dawud dalam sunannya dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, "Farada Rasulullah SAW zakatul fitri, ya, tuhratan lis-sha'im min lagwi wal rafath, ya, wa tu'matan lil masakin." Abdullah bin Abbas mengatakan Nabi SAW mewajibkan zakatul fitri. Kenapa disebut zakatul fitri? Ini merujuk pada kewajiban zakat itu sendiri. Karena dia baru wajib kalau kita masuk di malam Idul Fitri. Jadi kalau misalnya ada yang meninggal dunia sekarang, dia wajib zakat fitri enggak? Belum. Karena kewajiban itu nanti baru terkena kalau dia mendapati malam Idul Fitri. Ya, ini satu. Yang kedua, sebagian ulama memberikan nama zakatul badan. Kenapa disebut zakatul badan atau zakatul fitrah? Karena fungsinya atau hikmahnya adalah untuk membersihkan dan mensucikan jiwa kita. Karena Nabi SAW sudah dikatakan tuhratan lis-sha'im. Dia membersihkan orang yang berpuasa. Min lagwi war rafath. Dari hal-hal yang sia-sia yang kita lakukan ketika berpuasa. Karena Bapak Ibu mohon maaf, kita harus jujur akui puasa kita masih banyak cacat dan kurang. Ya, masih banyak hal-hal yang harusnya tidak kita lakukan tapi kita lakukan. Banyak hal kekurangan dari amal kita dan perbuatan kita. Maka para ulama memberikan satu majas, bahwasanya zakatul fitri ini ibarat sujud sahwi dalam sholat. Ibarat sujud sahwi dalam sholat, dia menyempurnakan kekurangan-kekurangan. Itu hikmah dari zakatul fitri. Ini satu. Tapi saya tidak akan bahas semua Bapak Ibu. Saya ingin merujuk kepada satu. Kapan seseorang wajib membayar zakat fitri? Ada 3 syarat wajib zakat. 1, muslim. 2, mendapati Idul Fitri. Ulama menjelaskan maksudnya mendapati Idul Fitri ini ada 2 syaratnya. Dia sempat mendapatkan sebagian Ramadan dan sempat mendapatkan sebagian malam Idul Fitri. Harus 2. Sempat dapat Ramadan, sempat dapat malam Idul Fitri. Maka kalau ada orang meninggal di sore 29 Ramadan, wajib zakat fitri enggak? Jika ada bayi yang lahir jam 8 malam Idul Fitri, wajib zakat fitri enggak? Wajib enggak? Bayi lahir jam 8 malam, orang takbiran, dia lahir jam 8 malam, wajib zakat fitri enggak? Bapaknya wajib bayarkan enggak? Wajib? Dia dapat Ramadan enggak? Dapat Ramadan tidak? Enggak dapat, berarti tidak wajib. Tapi dianjurkan. Kalau mau dikeluarkan boleh. Tapi wajib enggak? Karena dia syaratnya 2, harus masuk dapat sebagian Ramadan dan dapat malam Idul Fitri. Baru wajib. Dalam arti wajib apa Pak? Harus. Tapi kalau tidak terpenuhi, harus enggak? Enggak harus. Ini satu. Syarat kedua. Syarat ketiga, orang wajib mengeluarkan zakatul fitri adalah dia harus punya kelebihan makanan pokok untuk dirinya dan orang-orang yang menjadi tanggungan nafkah. Jadi misalnya gini, ada satu keluarga, suami, istri, anaknya 2. Kebutuhan pangan mereka selama 24 jam selama Idul Fitri itu adalah kurang lebih 3 kilo beras untuk dikonsumsi selama 24 jam Idul Fitri. Beras simpanan di rumah 10 kilo. Lebih atau kurang? Lebih. Karena lebih, wajib nggak zakat? Wajib. Tapi kalau 3 kilo, sisa berapa? 7 kilo. Padahal anggota keluarga tadi berapa? 5 orang. Ya kan? Suami, istri, anak 3. Cukup enggak? Enggak cukup. Maka terus kewajiban ini kepada siapa? Karena tidak cukup untuk semua, maka seorang suami yang harus dikeluarkan pertama untuk dirinya. 1. 2, istrinya, kalau masih cukup istrinya. 3, anaknya. Ya, maka taruhlah kita ambil ukuran paling kecil 2,5, maka 7,5 kilo ya. Itu pun kurang sebenarnya kalau 7,5 kilo. Berarti masih cuma cukup apa? Untuk 2 orang saja. Tapi wajib zakat enggak? Tetap wajib zakat. Maka seorang kepala keluarga wajib menanggung zakat orang-orang yang menjadi tanggungan nafkah. Pokoknya siapa saja yang menjadi tanggungan nafkah apa? Maka wajib dikeluarkan zakat.
Pertama untuk diri istri kalau satu ya satu, kalau dua ya dua, kalau tiga ya tiga. Anak-anak, orang tua kalau masih menjadi tanggungan nafkah tak, maksudnya bagaimana menjadi tanggungan? Kita punya orang tua, dah ada pekerjaannya, dah ada penghasilannya, dan dia mengandalkan kiriman dari kita, berarti dia tanggungan nafkahnya. Maka zakatnya harus kita keluarkan. Atau saudara, saudari, adik, kakak yang mereka juga bergantung dengan nafkah dari kita, berarti kita wajib keluarkan zakat dari dia. Maka kaidahnya adalah siapa saja yang menjadi tanggungan nafkah kita, wajib kita keluarkan zakat. Ya. Ini yang kedua. Kemudian yang sering juga ditanyakan adalah masalah penyerahan zakat. Penyerahan zakat. Saya sebagai jamaah kaum muslimin bertanya, boleh tidak kita mengeluarkan zakat langsung kepada mustahik? Jawabannya boleh. Wabil khusus jika mustahik itu ada keluarga kita ataupun kerabat kita, maka afdal, utama. Karena kita melaksanakan dua hal sekaligus. Satu, menunaikan kewajiban. Satu, menyambung silaturahmi. Tapi dengan satu catatan, keluarga ataupun kerabat tersebut bukan orang yang menjadi tanggungan nafkah itu. Ya, misalnya ke adik, boleh tidak bayar zakat ke adik kita? Boleh jika dia bukan tanggungan kita. Tapi kalau tanggungan tak, tidak sah. Jadi pahami baik? Ya. Boleh nggak ke om, tante? Boleh. Ya. Asal bukan menjadi tanggungan kita. Itu satu. Dua, asal keluarga dan kerabat kita memang termasuk mustahik zakat. Sebagaimana yang disebutkan Allah dalam surat At-Taubah ayat 60. Innamas shadaqat lil fuqara wal masakin wal 'amilina 'alaiha dan seterusnya. Tapi jumhur ulama menyatakan bahwasanya untuk zakatul fitri prioritas utama adalah fakir miskin. Prioritas apa? Fakir miskin. Fakir miskin itu bagaimana gampangnya? Nanti Bapak bisa cek ya, keluarga atau kerabat ini kategori ini atau tidak. Ya, jika termasuk kategori ini, maka boleh salurkan zakat kepada mereka. Fakir, para ulama menjelaskan fakir itu adalah orang yang satu tidak punya penghasilan sama sekali. Ya. Dua, atau mereka punya penghasilan tapi tidak mencukupi setengah kebutuhan. Contoh misalnya sebuah keluarga, kebutuhan dasarnya selama 1 bulan itu kurang lebih 2 juta. Tapi penghasilan keluarga tersebut hanya 500.000. Setengahnya saja tidak cukup. Maka ini termasuk kategori fakir. Kalau miskin, dia punya pekerjaan, dia punya pendapatan, dia punya penghasilan. Tapi penghasilannya tidak mencukupi seluruh kebutuhannya, kebutuhan dasar. Sebuah keluarga punya kebutuhan 2 juta, tapi penghasilan keluarga tersebut hanya 1.500.000. Dan cukup 2 juta, miskin. Berarti boleh menerima zakat. Dan ini tidak bisa diukur dengan misalnya UMK atau UMP atau UMR. Karena saya berikan gambaran begini Bapak Ibu ya. Ada seorang gajinya 3,5 juta, taruhlah 3,5 juta. UMR Makassar ya. 3,5 juta. Tapi kebutuhan dasarnya 4 juta. Kenapa bisa 4 juta? Hah? Istrinya 2, anaknya 15. Ya. Gajinya cuma 3,5 juta. Kebutuhan dasarnya 4 juta, masing-masing istri 2 juta. Miskin tidak? Miskin. Jadi meskipun gajinya UMR, boleh jadi dia miskin. Kenapa? Pemasukan tidak sebanding dengan kebutuhan. Maka boleh menerima zakat fitri lah? Boleh. Boleh menerima zakat mal lah? Boleh. Nah, jadi jangan memandang dari besaran gaji. Tapi rumusnya adalah pemasukan dikurang kebutuhan dasar. Pangan, sandang, papan. Kalau kurang miskin, meskipun gajinya 4 juta mungkin, tapi istrinya 3, anaknya 17. Ya, oh iya, misalnya ada istri kedua janda, bawa anak 5, ya, istri ketiga janda, bawa anak 7, miskin. Ya, nah, jadi ini yang perlu dipahami. Jadi boleh tidak bayar? Boleh. Ya, boleh. Dan selanjutnya yang penting juga adalah ini yang saya tidak tahu di masjid kita di Atas ini.
Ini UPZ atau panitia zakat? Nah, di sini tidak menerima zakat. Oke, baik. Biasanya beberapa masjid membuka namanya panitia zakat. Ya. Ada perbedaan yang sangat signifikan ketika kita membayarkan zakat melalui perantara. Dalam hal ini saya ingin kerucutkan menjadi dua. Satu amil zakat, satu panitia zakat. Ini dua hal yang berbeda. Amil zakat adalah mereka yang ditunjuk oleh negara untuk mengelola, mengurus zakat kaum muslimin. Sehingga amil zakat itu adalah hierarkis. Dalam hal ini konteks negara kita adalah Basnas, Badan Amil Zakat Nasional dan turunan di bawahnya, Lasnas, UPZ dan lembaga-lembaga yang bekerja sama dengan Basnas. Maka mereka lah para amil yang sah. Beberapa masjid ada yang UPZ, seperti masjid saya itu UPZ, Al-Musabihin. Sehingga ada 5 orang di situ ber-SK yang memang ditunjuk oleh Basnas untuk mengerjakan kerja-kerja yang berkaitan dengan zakat. Sedangkan yang satu ini biasa banyak masjid yang membentuk panitia zakat. Ya. Tujuannya baik, mempermudah jamaah masjid untuk menyalurkan zakat. Tapi perbedaannya cukup jauh. Amil zakat adalah wakil dari mustahik. Panitia zakat adalah wakil dari musafir. Dari sini menurunkan beberapa perbedaan. Kalau bapak ibu bayar langsung melalui amil, langsung ataupun amil, maka status zakat tak artinya sudah sah dan tertunaikan. Oke? Jadi bapak langsung bayar zakat. Ini zakat saya. Langsung ibarat WhatsApp centang 2 warna biru. Ya, sudah tertunaikan sah. Tapi kalau bayar zakat melalui panitia yang merupakan wakil dari mustahik, zakat tak statusnya pending atau tertunda. Kapan baru sah? Kalau panitia menyerahkan kepada yang berhak menerima, baru status zakat tak selesai. Jadi paham ini? Sehingga sangat mungkin panitia zakat itu mengalami beberapa permasalahan. Satu, jika panitia zakat keliru menyalurkan zakat. Saya beberapa masjid tanya kepada panitia zakat, ini dibagikan kemana Pak? Sana Ustaz, kampung sebelah. Siapa di sana? Oh, di sana banyak janda. Saya tidak tahu ini motifnya apa, kenapa dia janda ya. Saya bilang, kenapa disalurkan di sana? Di sana banyak janda. Bilang, maksudnya apakah dia fakir miskin? Saya, nah itu saya kurang tahu Ustaz. Tapi yang pasti janda nih. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah dengan status sosial janda tidak punya suami, seseorang wanita itu otomatis berhak menerima zakat? Belum tentu. Kalau janda miskin iya, kalau janda kaya, oh tidak. Misalnya mantan istri konglomerat, pengusaha beras, ya, baru pensiunan BUMN, punya tunjangan pensiunan, asuransi. Jadi jangan hanya terjebak dengan status janda, ini bahaya ini. Nah, jadi banyak panitia zakat tidak paham soal-soal begini. Ini parah ya. Niatnya bagus tapi tidak di backup dengan ilmu yang cukup. Beberapa masjid saya tanya lagi, ini kemana dibayarkan Pak? Ke panti asuhan, yatim piatu. Ya, alasannya apa? Yatim. Sebagian lagi saya tanya, di mana dibawa ini? Pesantren. Yang lebih parah dibawa kemana ini? Ke masjid. Apakah yatim piatu, pesantren, masjid ini termasuk orang yang apa? Sesuatu yang berhak menerima zakat? Oh enggak. Yatim piatu harus dipastikan dulu fakir miskin atau tidak. Tidak semua yatim piatu itu fakir miskin. Ada memang orang kaya titip anaknya di panti asuhan. Memang kebanyakan miskin, ya. Tapi tidak semua. Makanya hati-hati panitia, jangan sampai salah sasaran sehingga zakat yang dititipkan melalui dia tidak sah. Termasuk ke pesantren. Ini tidak benar kalau ke pesantren. Kalau itu diterima oleh santri yang bersangkutan dan dia fakir miskin sah. Tapi kalau misalnya itu dijadikan panganan umum untuk pesantren, dimakan seluruh warga pesantren, itu jadi problem. Termasuk apalagi kalau dijadikan untuk masjid, ya, ini nggak benar.
Karena fokus dari zakat fitri itu untuk tu'matan lil masakin, memberikan makan fakir miskin di hari raya. Masjid tidak butuh itu. Ya. Nah, ini yang perlu dicatat. Yang selanjutnya yang ketiga, jika panitia zakat terlambat menyalurkan, maka ini jelas, apalagi sampai misalnya hari terakhir atau sebelum berganti masuk Syawal kedua belum juga disalurkan karena panitia zakatnya sibuk silaturahim, ya, maka ini berarti zakat yang dititipkan melalui mereka menjadi tidak sah, belum terlaksana. Tapi kalau kita lewat ambil zakat, dia tidak salurkan langsung pun sudah sah. Kenapa? Karena ambil zakat termasuk mustahil zakat. Meskipun dia orang kaya, dia sudah sah. Pokoknya asal dia terima, sah sudah. Dia mau salurkan langsung, mau nanti dia tunda, beres. Status ibadah kita, zakat kita sudah sah. Selanjutnya yang keempat, yang membedakan adalah kalau zakat kita rusak, misalnya hilang atau hujan sehingga beras tak rusak, ini juga beda statusnya. Kalau melalui ambil zakat gak ada urusan, meskipun rusak, hilang, dicuri, ibadah kita sudah selesai. Tapi kalau melalui panitia zakat, H-1 berasnya dicuri orang, ya, atau uang zakat yang diambil orang, yang artinya belum sempat disalurkan, maka artinya kita yang menitipkan harus bayar lagi. Itu satu. Dua, panitia zakat wajib mengganti. Panitia zakat wajib. Inilah beberapa hal yang menjadi turunan perbedaan antara amil dan panitia zakat. Terakhir yang kelima, amil zakat masuk kategori mustahik zakat, berhak menerima zakat meskipun kaya raya. Ustaz, itu amil zakat punya mobil dua, satu Avanza, satu Pajero, ya, rumahnya 2 tingkat, satu di Sudiang, satu di Panakukang. Masa dia boleh tadi? Mustahil, inna sadaqah lil fuqara wal masakin wal amilina. Tapi panitia zakat, ini kadang sering jadi bacaan. Ini uang zakat sisa ini, bagaimana nih? Bagi sama panitia. Boleh enggak? Boleh enggak, Pak? Boleh kalau panitianya fakir miskin. Masalahnya panitianya kadang udah fakir miskin, ya, cuma ngambil juga. Bahayanya apa? Bagaimana kalau bahaya begitu? Bahayanya adalah zakat yang dititipkan kemudian diterima kepada orang yang tidak benar, menyebabkan zakat yang dititipkan itu menjadi ibadah yang mudah tertolak. Kenapa? Tidak sesuai, bukan mustahil. Nah, ini yang perlu mungkin jadi catatan kita, ya, dalam pelaksanaan zakat fitri ini. Mungkin tidak banyak yang saya ulas, tapi beberapa hal yang mungkin jamak terjadi, ya, di tengah-tengah masyarakat kita. Semoga ini bisa menjadi peringatan dan juga menjadi satu atensi perhatian kita dalam pelaksanaan zakat. Karena ini ibadah, ya, karena ini ibadah, maka dalam langkah baiknya kita bijaksana dan hati-hati dalam pelaksanaan. Karena kita tidak mau, kita merasa ibadah kita sudah dilaksanakan, tapi ternyata tidak sesuai dengan SOP dari syariat, sehingga ibadah kita menjadi tidak sah dan tertolak di sisi Allah. Demikian, semoga manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.